Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya bersama kelompok saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan berbahasa yang kami temukan pada spanduk, banner, pamflet, papan nama yang ada di pinggir jalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Yusrina Maulida Rahma dengan NIM 205221306. saya Ariyanti Pramesti Nur Azizah dengan NIM 205221307. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan, NIM 205221310. Perkenalkan, nama saya Naditya Fania Rista dengan NIM 205221327. Perkenalkan, nama saya Noviana Triastuti, NIM 205221342. Yang pertama yaitu dilarang anak-anak mandi di kolam. Di kolam seharusnya D-nya dipisah, jadi di spasi kolam. Yang kedua yaitu mohon maaf tidak parkir motor di sepanjang trotoar ini. Kata maaf seharusnya itu tidak menggunakan tanda petik atas karena itu tidak baku. Dan yang benar yaitu maaf tanpa menggunakan petik atas. Selanjutnya yang ketiga yaitu layanan bis pariwisata. Kata bis menurut KBBI itu tidak baku, jadi yang benar atau yang sesuai dengan KBBI bus, jadi layanan bus pariwisata. Analisis kesalahan berbahasa selanjutnya yaitu di sebelah saya terdapat gambar spanduk perhatian sewaktu Anda mengisi BBM yang terdapat kesalahan berbahasanya. Bisa dilihat kata handphone. Kata handphone merupakan bentuk serapan dari bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi telepon genggam. Jadi penulisan kata handphone yang benar pada gambar tersebut adalah digabung dan harus dimiringkan. Analisis kesalahan berbahasa selanjutnya yaitu terdapat pada gambar di sebelah saya. Pada gambar tersebut terdapat kesalahan penggunaan di. Seharusnya penulisan kata dibutuhkan digabung, karena di pada gambar tersebut sebagai awalan yang seharusnya ditulis serangkai atau bersambung dengan kata yang mengikutinya dan berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif. Analisis kesalahan berbahasa selanjutnya yaitu terdapat pada gambar di sebelah saya. Kata praktek dan jam pada gambar tersebut merupakan kata yang tidak baku. Kata praktek seharusnya ditulis praktik dan kata jam menunjukkan jangka waktu. Misalnya, Nana menyelesaikan lomba dalam waktu 1 jam 5 menit 30 detik. Dengan begitu, kata jam pada gambar tersebut jelas bukan menunjukkan waktu. Jadi, kata jam pada gambar tersebut kurang tepat penempatannya, yang seharusnya menggunakan kata pukul. Kesalahan penulisan pada spanduk tersebut terdapat pada kata dilarang, di mana kata di tersebut tidak menunjukkan kata tempat. Jadi penulisan yang tepat adalah kata dilarang digabung. Yang selanjutnya yaitu pada kata apotik. Pada kata apotik tersebut penulisannya terdapat kesalahan karena kata apotik tersebut tidak baku. Jadi sesuai dengan KBBI, kata bakunya adalah apotek. Kesalahan penulisan yang selanjutnya yaitu terdapat pada kata kedelai, di mana kata kedelai tersebut tidak baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi penulisan kata kedelai yang tepat adalah kedelai. Di samping saya ada kalimat area bebas aktivitas. Kalimat pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai satu aktivitas. Aktivitas memiliki kata dasar aktif. Penulisan aktif memang A, K, T, I, F menggunakan F. Akan tetapi penulisan yang benar pada aktivitas menggunakan V. Hal ini telah dirumuskan dalam rumus KBBI. Di samping saya ada kalimat makanan ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung.
Kalimat kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai kalimat atau kata risiko atau resiko, karena ada banyak orang yang masih bingung yang benar itu risiko atau resiko. Dalam rumus KBBI, pada resiko tidak dapat ditemukan karena penulisan yang benar adalah risiko. Dan arti dari risiko itu sendiri adalah suatu akibat yang merugikan dari suatu tindakan atau perbuatan. Di samping saya telah ada kalimat mari bersama peduli dengan lingkungan. Kalimat ketiga yang akan saya bahas yaitu kata peduli. Baik, di sini juga masih banyak orang yang masih menanyakan penulisan yang benar itu peduli atau peduli. Penulisan peduli adalah bentuk tidak baku dari kata peduli, sehingga penulisan yang benar adalah peduli. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan penulisan dalam ruang publik. Yang pertama adalah dikontrakan. Kata dikontrakan, penulisan yang benar adalah dikontrakan. Dengan kata di digabung dengan kata kontrakan dan kontrakan menggunakan double K. Konstruksi ini berasal dari kata dasar kontrak yang mendapat awalan di dan akhiran kan. Akhiran kan inilah penjelasan mengapa huruf K di situ mutlak ditulis menggunakan huruf K double. Yang selanjutnya, mengapa kata di dipisah dengan kata dikontrakkan? Karena kata di sebagai imbuhan yaitu sebagai kata kerja pasif. Yang selanjutnya adalah kata dijual. Kata dijual, penulisan yang benar adalah dipisah digabung dengan kata jual. Karena kata dipisah dengan kata selanjutnya jika kata di berfungsi sebagai proposi yang menunjukkan suatu sedang berada pada suatu tempat atau kondisi tertentu. Namun kata dijual tidak menunjukkan kata tersebut. Jadi kata dijual ditulis dengan menggunakan kata di dan jual digabung menjadi satu. Selanjutnya adalah dikunci. Penulisan kata dikunci yang benar adalah penggunaan kata di dan kunci digabung dan tidak dipisah. Karena kata dikunci, penggunaan kata di sebagai kata kerja pasif serta tidak memenuhi syarat untuk kata di dipisah dengan kata kunci. Kata di dapat dipisah apabila diterapkan di sebuah kata depan, maka penggunaan kata di ditulis secara terpisah. Yang kedua, penggunaan di juga harus dipisah jika menunjukkan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Yang ketiga, kata di yang disambung dapat diubah menjadi kalimat aktif, maka dapat menggunakan kata di yang dipisah tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif. Dengan demikian, kata dikunci seharusnya ditulis secara bersama atau digabung antara kata di dan kunci. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kesalahan penulisan di ruang publik. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.